M. Saleh Tito, Erlan Abidin, dan Sahril Elmi, wakil rakyat ini turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan. Kondisi jalan masih berupa tanah merah yang jika hujan akan sulit dilalui. Yudi Purnama memastikan jalan perumahan ini akan segera dibangun tahun 2023. Warga berharap pembangunan jalan perumahan ini segera terrealisasi agar aktivitas mereka tidak terhambat. Realisasinya jalan perumahan ini dari ke arah ke 2003. Nah, 2023 itu. Terima kasih banyak. Dijanjikan Pak ya? Iya, betul. Wakil Ketua DPRD Oku Yudi Purna mengaku prihatin dengan kondisi jalan akses menuju perumahan yang mengalami kerusakan dan belum diaspal. Tapi kondisi jalan memprihatinkan. Itu tadi berdasarkan dari informasi warga, jalan sepanjang 450 meter, dan kita DPRD Oku komitmen tahun 2023 jalan kita tuntaskan karena ini bagian dari kewajiban pemerintah dan ini hak dari masyarakat. Selain jalan, Wakil Ketua DPRD Oku juga menampung aspirasi warga lainnya. Di antaranya secara pribadi dirinya mengabulkan keinginan warga berupa memberikan bantuan untuk alat prasmanan serta membantu Persatuan PKM Cinta Karya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tanaman bibit karet, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Majelis Hakim membebaskan kedua terdakwa setelah dinyatakan tidak cukup bukti. Persidangan dua terdakwa Tabroni Perdana dan Roni Chandra atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit karet Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki tahun 2019 digelar di Pengadilan Tipikor Palembang Senin 12 September 2022. Kedua terdakwa divonis bebas majelis hakim karena tidak cukup bukti. Majelis Hakim diketuai Mangapul Manalu dalam amar putusan yang dibacakan menilai kedua terdakwa dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan JPU Kejari Oki. Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU Kejari Oki, diantaranya mengenai kerugian negara sebesar 317 juta rupiah dari jumlah anggaran pengadaan 220.000 bibit karet siap tanam senilai 1,8 miliar rupiah lebih oleh terdakwa Roni Chandra sebagai pihak pelaksana proyek, telah sesuai dengan prosedur dan spesifikasi yang dianggarkan. Majelis Hakim berpendapat pengadaan bibit karet siap tanam telah sesuai pelaksananya oleh para terdakwa dan tidak ada unsur kerugian negara. Penasehat hukum terdakwa Roni Chandra, Riza Faisal Ismet mengapresiasi vonis bebas ini. Dapat memberikan kerugian negara secara nyata alias actual loss itu tidak dapat digambarkan oleh mereka menurut pendapat ahli tadi, menurut pendapat hakim tadi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Oki menyatakan akan mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Untuk ini seperti yang telah kami sampaikan di persidangan tadi, kami akan mengajukan upaya untuk kasasi. Berarti tuntutan dengan putusan kita ditolak semua oleh majelis hakim ya? Ya, nanti perkembangannya akan kita sampaikan. Sebelumnya JPU Kejari Oki menuntut kedua terdakwa dengan pidana masing-masing selama 1 tahun 3 bulan penjara. Keduanya melanggar pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, penyesuaian tarif baru dikeluhkan sejumlah ojek online di Palembang. Mereka mengaku mulai sepi peminat, juga diperparah tindakan beberapa aplikator yang tidak ikut menyesuaikan tarif, meski pemerintah sudah memberlakukan penyesuaian tarif ojek online. Puluhan ojek online di Palembang ini terlihat memarkirkan kendaraan mereka di tepi jalan POM 9, Simpang 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Meski dikatakan sesuai dengan langkah penyesuaian tarif yang dikeluarkan pemerintah, justru berdampak pada kurang minat penumpang untuk menggunakan jasa ojek online yang mempergunakan aplikasi Gojek dan Grab. Selain itu, para driver ojek online juga mengeluhkan aplikator lainnya seperti Shopee dan Maxim yang tidak mengikuti penyesuaian tarif yang dikeluarkan pemerintah dengan bermacam dalih dan alasan serta kebijakan-kebijakan perusahaan. Ketidakkompakan aplikator ini justru menimbulkan ketimpangan, tidak hanya bagi driver online, tapi juga bagi aplikator-aplikator yang harus mengikuti kebijakan pemerintah yang terkesan bias dan multitafsir. Seharusnya aplikator-aplikator ini pada saat ada surat kementerian itu dinaikkan tarif ojol, maka dia juga ikut menaikkan tarifnya. Ya pastinya hanya Mas ya. Berpengaruh nggak terhadap orderan masyarakat itu?
Pengaruh karena kayaknya masyarakat bukan lagi ngeliat pelayanan, tapi ngeliat ongkos. Lebih ngeliat ongkos, Mas ya. Driver ojek online berharap pemerintah lebih tegas dalam memberikan kebijakan sehingga penerapan yang disesuaikan tidak berlaku setengah-setengah dan menimbulkan kerugian banyak pihak. Seperti halnya driver online dan aplikator-aplikator yang mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polres Prabu Muli akan menindak tegas semua pelaku penimbun BBM bersubsidi pasca pembatasan kendaraan bermotor yang diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi oleh pemerintah. Kapolres Prabu Muli bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat meninjau satu persatu stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di wilayah hukum Polres Prabu Muli. Hal ini dilakukan agar pihak SPBU tidak memberikan peluang kepada penimbun untuk mencari untung dari pembatasan tersebut. Namun jika nantinya didapati pengelola maupun oknum masyarakat yang mencoba dan memaksa melakukan upaya penimbunan bahan bakar minyak subsidi, Polres Prabu Muli akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Melaksanakan FGD bersama para pengelola SPBU dengan Pemkot, instansi terkait, Disperindak, dan juga dari Pertamina, bahwa kami sepakat untuk menindak tegas terhadap para pelaku yang mengambil untung dimungkinkan untuk penimbunan barang bahan bakar minyak bersubsidi. Hingga kami telah meningkatkan pengawasan dan patroli dan sepakat dengan para pengelola SPBU tidak ada lagi orang yang berusaha menimbun bahan bakar minyak. Tentu akan kami tindak tegas. Sayangnya, meski harga bahan bakar minyak subsidi telah dinaikkan pemerintah, di beberapa SPBU masih terus terjadi antrian panjang kendaraan sepeda motor dengan tangki besar dan mobil yang berulang kali mengisi BBM bersubsidi. Untuk mengantisipasi pembelian yang berulang, Polres Prabu Muli telah menyiagakan tim patroli yang akan memantau di seluruh SPBU yang ada di Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Prima, iNews melaporkan. Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama dalam pencanangan nasional imunisasi PCV tahun 2022 ini. Banyaknya kematian pada bayi dan balita akibat pneumonia menuntut Kementerian Kesehatan bergerak cepat agar dapat meminimalisir dampak dari penyakit yang mematikan tersebut. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Secara virtual, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri pencanangan nasional imunisasi PCV dilaksanakan secara hibrid oleh Dirjen Kemenkes Meksi Ren Rondonuwu dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya beserta Wali Kota Palembang Harno Joyo di Puskesmas Talang Jambe Palembang Senin kemarin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dengan vaksinasi PCV ini dapat menurunkan secara drastis dan memberikan proteksi pada pneumonia. Pneumonia sendiri merupakan penyebab kematian yang cukup tinggi pada bayi dan balita. Dari data kesehatan disebutkan sebanyak 14,5% dari kematian bayi di Indonesia dan 5% kematian balita di Indonesia disebabkan infeksi pneumonia. Akibat pneumonia juga banyak balita yang terganggu keseimbangan gizinya sehingga mengakibatkan stunting. Dengan dilakukan vaksinasi atau imunisasi PCV ini kepada bayi dan balita akan menurunkan angka kematian bayi dan balita dan menurunkan angka stunting. Gerakan imunisasi ini akan digerilyakan secara keseluruhan di wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan dengan melibatkan kepala daerah dan tim penggerak PKK kabupaten kota setempat. Oleh karena itu, selain bisa menurunkan kematian bayi dan kematian balita, vaksin PCV ini juga penting untuk menurunkan tingkat stunting. Jadi kita mendapatkan 3 hal sekaligus, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian balita, dan menurunkan angka stunting. Ya. Oleh sebab itu nanti kita mintakan supaya para dinas kesehatan segera mengunjungi kabupaten kota, langsung ke bupatinya, jika perlu bupatinya langsung nanti. Kita minta kepada bupati, wali kotanya, dan selalu harus melibatkan tim penggerak PKK. Biasanya kalau melibatkan tim penggerak PKK itu biasanya sukses itu lah Pak. Ya kalau tidak melibatkan PKK rasanya agak kurang sukses. Dalam gerakan pencanangan nasional imunisasi PCV ini juga bersama Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dan Wali Kota Palembang Harno Joyo, Dirjen Kementerian Kesehatan RI Meksi Ren Rondonuwu meninjau langsung imunisasi PCV kepada bayi dan balita di Puskesmas Talang Jambe Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan.
Seperti apa ramen kuliner khas Jepang yang dapat dinikmati di kota Palembang? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, usai nonton konser musik di Taman Adipura, seorang warga Dusun Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, tewas dengan 3 luka tusukan. Sementara 1 korban yang mengalami luka tusukan senjata tajam dilarikan ke RSUD Rabain Muara Enim. Dalam rekaman video amatir warga terlihat pemuda bernama Iqbal Firdaus, warga Dusun Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, ditemukan tewas dengan 3 luka tusukan senjata tajam di bagian dada, kepala, dan pinggang. Korban ditemukan tewas di Taman Adipura Senin kemarin. Iqbal juga menjadi korban perkelahian yang terjadi sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat usai menyaksikan konser di lapangan Gor Pancasila Muara Enim. Tidak hanya Iqbal, rekannya bernama Dani juga mengalami hal yang sama. Beruntung Dani bisa diselamatkan dan saat ini dirawat intensif di RSUD Rabain Muara Enim. Berdasarkan keterangan kepolisian, diduga Iqbal bersama rekannya ditusuk oleh orang yang sebelumnya berseteru dengan korban saat menyaksikan konser musim. Motif penusukan diduga karena dendam. Pelaku yang saat itu secara tidak sengaja bertemu dengan kedua korban di Taman Adipura usai konser, langsung menyerang keduanya secara membabi buta. Usai melakukan penikaman, pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan keduanya bersama rekan pelaku lainnya. Jadi dugaan sementara motif yang kami dapatkan informasi di lapangan yaitu dendam lama yang bersangkutan, karena juga dinilai ada beberapa perkelahian di luar dari permasalahan utama. Itu bisa jadi motif sementara yang dapat kami simpulkan. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku penusukan yang menewaskan korban. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Sementara itu, unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus 16 pelaku sweeping tawuran di jalan raya. Salah satu pelaku merupakan pelaku pembegalan dengan modus tawuran. Penggerebekan ini dilakukan unit Ranmor Polrestabes Palembang di rumah para pelaku sweeping tawuran kawasan Seberang Ulu, Palembang, Selasa 13 September 2022. Para pelaku diantaranya merupakan anak di bawah umur ini ditangkap karena telah meresahkan warga yang kerap kali melakukan tawuran dan sweeping menggunakan senjata tajam, pedang, gir, dan kayu di kawasan Seberang Ulu, Palembang. Dari 16 pelaku, 1 diantaranya merupakan pelaku pembegalan dengan modus tawuran yang ikut diamankan di Polrestabes Palembang.
Dari penangkapan ini, petugas mengamankan barang bukti, senjata tajam, dan gear yang telah dimodifikasi pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan, para pelaku akan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Jika adanya laporan polisi dalam aksinya tersebut, seperti membegal dan penganiayaan, akan diproses secara hukum. Pagi, alhamdulillah berhasil mengamankan sekitar 16 pemuda ya. Ada usianya yang memang masih anak-anak, ada yang memang sudah dewasa. Dia kita berhasil karena rencananya mereka mau melakukan aksi, ada yang tawuran, ada yang mau begal juga. Ke-16 pelaku masih diamankan di Mapolrestabes Palembang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami akan mengajak Anda ke informasi kuliner. Ramen merupakan kuliner khas negara Sakura Jepang yang kini hadir di pusat perbelanjaan di kota Palembang. Menariknya, ramen khas Jepang ini dijual cukup murah, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Berlokasi di Mall Palembang Icon, Jalan POM 9, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, restoran Ramen Ya ini menyajikan masakan Jepang pertama kali hadir di kota Palembang. Dengan bernuansa ala Jepang, restoran Ramen Ya ini menyajikan bermacam-macam menu masakan Jepang. Menariknya, dari masakan Jepang ini, pecinta kuliner di kota Palembang tidak perlu ragu untuk mencoba masakan ala Jepang. Meski di dalam mal yang mewah, kuliner khas dari negeri matahari terbit ini dapat dinikmati masyarakat dijamin tidak merogoh kantong. Hanya senilai Rp10 hingga Rp15.000 per porsi. Dalam penyajiannya, para karyawan juga mengenakan pakaian ala Jepang hingga suasana bernuansa Jepang membuat pengunjung betah sambil menikmati menu makanan Jepang. Salah satu pecinta kuliner, Danti menyatakan sangat menyukai masakan Jepang ini dengan harga yang sangat terjangkau. Sebenarnya udah pernah cobain ini waktu itu di Lampung, jadi makanya datang hari pertama karena udah tahu ini enak, terus murah juga. Enak ya. Restoran kuliner khas Jepang Ramen ini telah memiliki cabang sebanyak 51 di beberapa provinsi Indonesia. Nah, bagi Anda pecinta kuliner, tidak ada salahnya mencoba masakan ala Jepang ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.